satu hand. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Saya Ahmad Utomo, dosen Yarsi. Kita hari ini mau membahas satu topik yang cukup tragis mungkin kali ya, terutama di kalangan orang tua dan juga jangan salah di kalangan anak remaja juga. Mengenai apa? Mengenai kabar yang kita sudah dengar, kasus di Medan di mana ada seorang anak yang ternyata harus menghilangkan nyawa ibunya sendiri. Perlu kawan-kawan ketahui, ini tidak hanya di Indonesia, ini juga di dunia. Hanya saja berita ini mungkin bisa kita sikapi agak berbeda, tergantung apakah kita sebagai orang tua atau sebagai anak remaja. Orang tua akan dengan cepat mengatakan, tuh kan gara-gara suka main game. Sementara anak-anak mengatakan, anak remaja, bapak ibunya lebay gitu. Jutaan anak main game, berapa banyak sih akhirnya yang bunuh orang tuanya. Nah, kita di sini akan membahas, kita datangkan dosen-dosen Yarsi yang sangat pakar di bidangnya, di bidang psikologis dan juga di bidang gaming gitu kan. Apa sih sebenarnya yang perlu kita sikapi gitu ya. Mungkin sebelum saya bertanya lebih lanjut kepada para pakar kita, saya mau menceritakan dulu mengenai penelitiannya. Penelitian itu kenapa sih kita lakukan? Karena kita tentu pengen tahu misalnya kira-kira faktor risikonya apa, atau kira-kira faktor penyebabnya apa. Nah, dalam penelitian tuh beda-bedakan tuh antara faktor resiko, asosiasi, dengan juga penyebab. Misalnya, kalau kita bicara kebakaran, semakin besar kebakarannya, apinya, tentu semakin banyak mobil damkar yang datang. Asosiasinya sangat kuat. Tapi kalau kita mengatakan, berarti mobil pemadam kebakaran adalah penyebab besarnya api. Nah, itu tentu tidak tepat. Jadi nanti kita akan sedikit membahas sebetulnya data penelitian seperti apa, dan juga mungkin mudah-mudahan setelah podcast ini Bapak Ibu, orang tua dan juga rekan-rekan remaja, adik-adik remaja juga bisa melihat situasi supaya lebih jernih dan mudah-mudahan bisa bekerja sama ya, supaya juga kita bisa bangun keluarga yang baik dan sejahtera. Baik, saya akan kenalkan dulu 3 narsum kita. Kita mulai dari sebelah kanan saya, Dr. Arum. Ya, Dr. Arum, dosen psikologi klinis ya. Betul. Ya. Dari Universitas Yarsi, Australian train. Yes, betul. Saya lulus PhD in Clinical Psychology dari Australia, UNSW Sydney. Oh, dari Sydney. Ya. Oke, Masya Allah. Makasih atas kehadirannya, Terima kasih Dr. juga Arum. sudah diundang. Berikutnya adalah Bu Melo. Wah, Bu Melo, dosen Yarsi juga di psikologi. Betul, dosen Yarsi di psikologi. Betul, dan dari UI ya, Iya, S3-nya. dari psikologi UI. Psikologi UI. Oke, kayaknya banyak juga nanti yang bisa kita bahas bersama ya Bu Melo ya. Baik. Oke, insya Allah. Dan ini dosen muda ya. Halo Pak Ahmad. Sama-sama. Tahu nggak dosen muda kita ini ya dari Utah State University. Betul. Itu banyak saljunya ya. Betul. Tapi bukan cuma skiing, ini skateboarding ini. Betul. Agak beda memang. Pak Andreas, terima kasih Pak Andreas atas Sama-sama. kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa mencerahkan nih ya topik yang sangat penting ini. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Semua akan saya berikan pertanyaan. Silakan dijawab setuju atau tidak setuju. Saya mulai dengan Bu Arum dulu. Oke. Ladies first. Ya. Ya. Oke. Setujukah Bu Arum bahwa gaming adalah salah satu penyebab kejahatan anak? Setuju? Atau Tidak setuju. Tidak setuju. Bu Melo, saya berikan pertanyaan sama. Setujukah Bu Melo bahwa gaming adalah salah satu penyebab kejahatan anak? Tidak setuju. Tidak setuju. Iya. Kayaknya mungkin salah undangan narsum ini. Tidak setuju ini. Ya. Terakhir, last but not least. Nah ini ke Pak Andreas. Ya. Ini gaming banget nih. Mungkin udah bisa ketahuan jawabannya apa. Tapi kita dengarkan langsung. Ya. Setujukah Pak Andreas bahwa gaming adalah salah satu penyebab kejahatan anak? Saya main game, jadi jawabannya enggak. Keren ini. Boleh main gamenya apa sih? Saya main game kebanyakan RPG sama action RPG. Berarti Mobile Legends masuk RPG? Mobile Legend masuk, MOBA kompetitif tidak masuk. Assassin's Creed, pernah dengar? Oh, nggak? Assassin's Creed ya. Betul. GTA Oke. Oh itu kan. masuk. Duh, ini jauh banget. Saya sih masih mainnya Sangat banyak Homescape. ya pengetahuan ya tentang game. Iya. Baik, kalau gitu dari jawaban tadi itu kita tentu perlu elaborasi.
Monggo silakan Bu Arum. Tadi dikatakan tidak setuju dan kayaknya kok dengan conviction gitu ya. Gitu. Monggo sebetulnya apa yang terjadi? Kalau misalnya ada data boleh deh misalnya diceritakan ke kita. Monggo silakan. Oke. Terima kasih banyak Pak Ahmad ya untuk kesempatannya. Jadi saya akan berbagi mengenai apa yang mungkin perspektif saya dulu ya sebagai seorang psikolog gitu ya, dan juga mungkin sebagai seorang peneliti yang mungkin dalam hal ini diminta untuk memberikan tanggapan ya terkait dengan isu sosial yang ada di masyarakat gitu. Saya mungkin pengen meng-highlight satu hal yang tadi disampaikan sama Pak Ahmad ya, bahwa seringkali mungkin teman-teman di luar kurang bisa melihat atau membedakan apa perbedaan gitu ya antara sesuatu yang mungkin bisa menyebabkan sama sesuatu yang mungkin berkaitan atau sesuatu yang mungkin sifatnya bisa kita sebut sebagai sebuah faktor resiko tapi bukan menjadi satu-satunya penyebab, atau dia adalah faktor resiko yang sebetulnya berkelindan atau dia berhubungan dengan berbagai macam hal lain yang mungkin menjadi sebuah akar masalah dari sebuah isu gitu. Nah, nanti mungkin Bu Melok bisa menambahkan tentang riset beliau juga ya tentang kekerasan dan juga agresi pada remaja. Tapi dari apa yang saya baca, kebetulan saya adalah peneliti ya di area riset kesehatan mental. Saya banyak menelaah juga mengenai berbagai macam faktor risiko maupun faktor protektif sebetulnya yang melindungi seseorang atau melindungi seorang anak, seorang remaja dari berbagai macam permasalahan kesehatan mental, termasuk adalah dalam konteks ini perilaku kekerasan ya. Kalau data dari riset, ternyata setelah saya tinjau dari tinjauan literatur sistematis maupun juga dari meta-analisis maupun studi-studi eksperimen yang saya baca, ternyata memang gaming itu tidak menjadi sebuah akar masalah dari munculnya sebuah kekerasan pada remaja. Kenapa? Karena sebetulnya gaming itu hanya menjadi salah satu indikator yang mungkin menandai lebih banyak hal lain gitu ya yang terkait sama perilaku gamingnya. Jadi bukan gamingnya, tapi adalah misalnya kalau kita bahas dalam konteks tadi yang diangkat sama Pak Ahmad ya, saya juga sempat baca bahwa ternyata ketika kita tilik lebih banyak tentang latar belakang dari kasus tersebut, ternyata anak ini tuh tumbuh dari keluarga yang disfungsional. Nah, ketika seorang anak remaja tumbuh dari keluarga yang disfungsional, lalu mungkin dia melihat ada sebuah situasi yang dimana membuat dia tidak nyaman, dia masih kesulitan untuk meregulasi emosinya dia, karena kalau pada anak-anak kan memang perkembangan otak ya di bagian fungsi eksekutif khususnya adalah di regulasi emosi itu masih belum berkembang secara penuh gitu, sehingga mereka masih punya kerentanan juga secara biologis. Dan game itu mungkin bisa menjadi salah satu dalam tanda kutip adalah bagian dari distraksi atau pelarian dari sebuah situasi keluarga yang disfungsional tersebut. Dan efeknya adalah ketika pada akhirnya dia menjadi lekat gitu ya, atau mungkin dia menjadi candu terhadap main game karena dia dalam tanda kutip ingin melarikan diri dari sebuah situasi yang membuat dia nggak nyaman di dalam situasi kehidupan dia yang real. Nah, pada saat itulah peran bagaimana orang tua berkomunikasi dengan dia, bagaimana peran lingkungan juga ya menghargai keberadaan dia sebagai seorang remaja itu menjadi faktor yang lebih penting dibandingkan gamingnya. Kalau tadi dilihat misalnya statement dari Pak Ahmad tentang kasus yang sempat kita angkat juga tadi ya, ketika orang tua kayak dalam tanda kutip memaksa untuk mencabut untuk menghentikan games gitu, itu kan sebagai salah satu bentuk kayak mungkin di satu sisi orang tua pengen memprotek ya gitu ya, ingin melindungi gitu kan, atau misalnya kayak jangan kebanyakan main game. Tapi ketika anak remaja ini tidak diberikan sebuah ruang untuk dia bisa menampung emosi secara sehat, untuk dia mengekspresikan emosi secara sehat, belum lagi kalau misalnya dia punya kerentanan relasi yang disfungsional tadi sama orang tuanya, entah mungkin dia selalu tidak pernah merasa diterima oleh orang tuanya selalu menyalahkan apa yang dia lakukan gitu, jadi itu membuat semacam protes gitu. Nggak ada benernya gitu ya. ya. Seakan-akan kok saya nggak ada benernya gitu, dan itu protes dan kemarahan itu yang mungkin bisa memunculkan ledakan kekerasannya. Jadi bukan gamingnya, tapi adalah bagaimana kapasitas regulasi emosi, bagaimana orang tua bisa menghadirkan sebuah situasi yang aman untuk perkembangan anak itu sendiri. Dan ketiga adalah kalau tadi terkait sama gaming, sebetulnya akan masalahnya bukan di gamingnya, tapi adalah ketika seseorang orang tua gitu ya
melihat anaknya sudah main game berlebihan, mungkin memang perlu ada semacam pembatasan. Tapi bagaimana pembatasan itu memunculkan sebuah ruang yang aman, nyaman, tidak memunculkan sebuah ledakan kekerasan. Nah, itu yang menurut saya mungkin akar masalah gitu ya dari situasi yang mungkin terjadi gitu. Yeah. Jadi kompleks, tidak hanya masalah gamenya, tapi lebih bagaimana interaksi yang mungkin terjadi pada saat itu antara orang tua dengan anak yang kemungkinan besar itu memicu sebuah perilaku kekerasan ekstrim tadi. Gitu. Tadi menarik, mungkin Bu Melo juga mungkin bisa menambahkan ya. Tadi disebutkan Bu Melo oleh Bu Arum adanya disfungsional, keluarga yang disfungsional. Nah, mungkin buat para pemirsa mereka bertanya-tanya juga, keluarga saya disfungsional nggak gitu. Kira-kira dari pengalaman Bu Melo seperti apa sih tanda-tanda keluarga ini disfungsional gitu? Karena mungkin nggak ada keluarga yang ngaku kan, keluarga saya disfungsional apa tidak gitu. Nah itu ada nggak sesuatu yang mungkin bisa kita indra gitu? Jangan-jangan termasuk di situ. Baik, iya. Jadi kalau berdasarkan literatur ilmiah ataupun hasil riset, ada beberapa ciri ya atau kriteria atau mungkin bentuk ya dari keluarga yang disfungsional gitu. Bentuk yang pertama mungkin adalah keluarga yang sering sekali berkonflik gitu ya. Jadi bukan konflik yang sehat yang kemudian bisa membuat masing-masing anggota keluarga bertumbuh, tapi seperti konflik yang berkepanjangan gitu ya, yang justru malah menyakiti satu sama lain gitu. Yang kedua, selain seringnya berkonflik, bisa juga karena ada pengabaian dari orang tua terhadap anak gitu ya. Oh jadi yang satunya berantem terus, satunya malah Mengabaikan anak. Oh, Iya, ini ekstrim ya berarti ya. Benar. Jadi pola asuh yang mengabaikan anak gitu ya. Kemudian bisa juga selain itu adalah karakteristik orang tua yang patologis gitu. Kayak misalnya orang tua yang misalnya mempunyai perilaku atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau misalnya orang tua yang mengalami gangguan psikologis tertentu gitu ya, yang bisa kemudian membuat konflik atau suhu di keluarga itu meningkat gitu ya. Terus kemudian keluarga yang disfungsional itu bisa juga ada double bind communication gitu. Jadi kayak semacam apa yang diajarkan secara intens oleh orang tua itu sama sekali bertolak belakang dengan perbuatan orang tua terhadap anak gitu ya. Gimana Apa yang ditunjukkan? Apa yang ditunjukkan oleh orang tua terhadap anak. Misalnya gitu ya, orang tua itu sering sekali menekankan kemandirian kepada anak gitu. Jadi anaknya benar-benar didoktrin untuk menjadi individu yang mandiri gitu ya. Tapi kemudian ketika misalnya anaknya ingin memilih sendiri nih jurusan kuliah gitu ya, kemudian orang tua itu malah memarahi habis-habisan gitu dan malah mendoktrin atau mendikte anaknya untuk masuk ke jurusan tertentu gitu ya. Nah, artinya itu kan ada pesan yang bertolak belakang ya yang diterima oleh anak gitu ya. Antara yang didoktrin dengan yang ditunjukkan oleh orang tua. Nah, itu juga bisa menjadi ciri dari keluarga yang disfungsional. Tapi kalau untuk misalnya rentang usia SD akhir atau SMP awal, kira-kira seperti apa tuh kemandirian atau mungkin contoh bahwa tidak konsistensi? Karena kalau masih SD kan belum tentu milih kuliah ya. Tapi ada contoh lain mungkin kira-kira? Iya, contohnya mungkin ini ya, kalau dalam konteks gaming atau misalnya mungkin dalam konteks interaksi dengan orang tua. Misalnya orang tua menyarankan untuk kamu tuh kalau sama orang lain itu misalnya harus menghargai. Kalau misalnya ibu ngomong itu kamu harus dengar, tapi bapak dan ibunya tidak pernah mempraktekkan itu ke dia. Ketika dia ingin didengarkan, ketika dia ingin menyampaikan pendapat, belum dia menyampaikan pendapat, dia mungkin sudah dipotong atau misalnya dia sudah dihakimi atau mungkin dia sudah dijatuhkan gitu. Nah, itu contoh juga dari double bind communication kan, bahwa ketika kita ingin mengajarkan seseorang anak bagaimana caranya untuk meregulasi misalnya ya emosinya dengan baik, maka memang kata-kata cuman sekedar nggak boleh marah atau nggak boleh nakal, itu tuh mungkin nggak akan berpengaruh. Tapi bagaimana orang tua bereaksi ketika misalnya anak melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang orang tua harapkan, bagaimana kematangan orang tua merespon itu, bagaimana orang tua menenangkan dirinya, itu bisa menjadi sebuah role model yang jauh lebih berfungsi dengan sehat gitu ya. Instead of yang terjadi itu adalah yang blind communication, double blind communication tadi. Gitu. Pak Andreas tadi juga nggak setuju ya bahwa game adalah penyebab kejahatan gitu. Nah tadi dari yang sampaikan Bu Arum dan juga Bu Melo, ada benang merah nggak bahwa itu menguatkan pendapat Pak Andreas bahwa emang bukan penyebab gitu?
Ada sih. Tapi sebelum saya jawab itu saya mau nanya juga. Oh, Boleh, enggak, boleh. silakan. Klarifikasi itu penting. Mau klarifikasi. Iya. Jadi tadi menyebutkan bahwa orang tua, seberapa siap orang tua merespon jawaban Yes, betul. anak-anaknya. Iya. Seberapa bagus dia meregulasi dirinya. Iya. Ini pertanyaan saya sebagai orang tua baru juga ya. Oh ya, ini semua di sini sudah punya anak semua ya, Bapak Ibu sekalian ya. Monggo silakan Pak Andreas. Tapi saya masih suka main game ya tetap ya. Sebagai orang tua, gimana pun juga ketika anak lahir kita terkejut loh. Iya kan? Ketika anak melawan pertama kali atau dia lagi challenging, bukan berarti melawan ya, dia hanya pengen tahu batas dia sampai di mana. Iya. Itu juga mengejutkan loh. By default saya sebenarnya mau mengatakan saya juga sadar kadang-kadang nggak siap sebagai orang tua. Bukankah itu normal ya buat kita? Iya. Nanti mungkin kalau untuk tahapan transisi persiapan keluarga mungkin Mbak Melak udah lebih banyak ya kajiannya terkait sama itu ya, tahapan-tahapan perkembangan keluarga. Saya mungkin melihat dalam konteks pengalaman saya sendiri juga sebagai orang tua dan mungkin sebagai psikolog juga ya, melihat bagaimana proses adaptasi itu memang pasti mau tidak mau terjadi. Nggak usah ketika misalnya ketika kehadiran anak, orang kita beradaptasi dengan pasangan kita yang kita pilih sendiri aja butuh waktu. Ya kan, mungkin yang membuat kita kaget-kaget dan sebagainya, apalagi ketika itu adalah seorang anak. Jadi di fase-fase awal memang betul, terutama ketika kita masih punya anak pertama ya, nah itu adalah proses penyesuaian dan adaptasi yang banyak juga. Oleh karena itu banyak juga riset yang menggambarkan ya sebetulnya bahwa karakteristik anak pertama itu memang cenderung jadi lebih anxious misalnya, tapi dia juga bisa menjadi sosok yang kadang-kadang juga sangat bisa diandalkan. Kenapa? Karena pada proses mengasuh anak pertama, kebanyakan orang tua itu kan masih zero knowledge tentang bagaimana mengasuh. Kalaupun tahu, lebih kepada pengetahuan-pengetahuan yang mungkin pernah dia baca di buku atau misalnya pengetahuan yang pernah dia dengar gitu dari acara-acara webinar, edukasi dan sebagainya. Tapi setiap anak itu kan membawa keunikannya masing-masing ya. Bahkan ketika bertambah anak pun, anak kedua itu juga bagaimana mengasuh itu bisa jadi berbeda dengan membesarkan anak pertama. Jadi disitulah sebenarnya orang tua itu perlu lebih mindful untuk terus menumbuhkan semacam growth mindset ya, gitu. Untuk terus belajar, mencari tahu seperti apa idealnya gitu ya, seperti apa kondisi yang paling nyaman untuk setiap anak itu bisa tumbuh dengan sehat. Jadi memang ya betul, membesarkan anak itu seperti halnya kita bertumbuh juga sebagai orang tua, sebagai orang dewasa juga gitu. Jadi ya memang betul akan banyak adaptasi. Mungkin Bu Mel mau menambahkan? Iya, saya setuju ya, karena dengan Bu Arum ya, karena memang kan menjadi orang tua itu adalah salah satu transisi, bukan hanya kita sebagai individu tapi juga keluarga gitu ya. Keluarga dari yang awalnya baru menikah, kemudian transisi lagi menjadi orang tua, kemudian transisi menjadi orang tua dengan anak usia toddler dan lain-lain sebagainya. Dan di antara transisi-transisi itu tentu saja memang ada challenge gitu ya, ada tantangan, ada tugas perkembangan baru nih yang tadinya tidak kita alami sebelumnya menjadi kita alami gitu. Dan disitulah pentingnya tadi yang disampaikan Bu Arum, growth mindset, keinginan untuk terus-menerus memperbaiki diri, belajar gitu ya untuk menjadi orang tua. Saya rasa demikian. Ya, mungkin ini menarik juga Pak Andreas karena juga masih main gaming gitu ya. Dan kita juga transisi ya, saya juga dulu main game gitu. Tapi dari pengalaman mungkin dari sisi Pak Andreas yang mungkin jarak dengan anak muda masih dekat gitu ya. Dengan pengalaman main game dan masih main game, kira-kira Pak Andreas ketika nanti anak sendiri sudah mulai besar atau misalnya dengan yang lain, ada nggak sesuatu yang mungkin Pak Andreas bisa sampaikan ke mereka gitu? Apakah ya sudah biarkan saja mereka bermain gitu atau bagaimana? Apakah akan mengcopy paste gitu pengalaman Pak Andreas sebagai gamer gitu ya? Apakah juga akan ya istilahnya membebaskan saja, waktunya udah beda nih, zaman kita udah ada game, zaman dulu belum ada game kan gitu. Nah gimana tuh kira-kira Pak Andreas tuh? Ada yang perlu teman-teman atau rekan-rekan adik-adik muda nih perlu waspada juga gitu mengenai game, karena kan dari senior gamer gitu kan. Buat pesannya untuk semua berarti ya anak-anak muda ya. Iya. Ya mungkin tentang tadi usia tadi mungkin yang usia 12 sampai 15 tahun kira-kira. Jadi kalau untuk anak saya sih biasanya saya akan perhatikan ini game cocok untuk dia apa enggak. Karena setiap game itu kan genrenya beda-beda. Ada yang game detektif. Di game detektif ada game dulu namanya L.A. Noir. Itu ada mayat. Kita harus neliti mayat. Kenapa? Bayangkan itu
mainkan sama anak masih umur 5 tahun yang dia belum mengerti itu apa. Oke. Kalau dia cuma main saja tanpa ada dialog, dia akan bingung pasti. Oke. Terus juga perhatikan tentang biasanya ya di game itu ada banyak, selain banyak genre, ada banyak juga puzzle. Puzzle seperti apa yang udah cocok sama mereka? Karena puzzle itu adalah bagian menantang dari game. Semakin menantang semakin seru kan? Dan itu enaknya game dibandingkan ngadepin orang tua. Saya tahu kalau saya melakukan A, reaksinya pasti B. Kalau sama orang tua saya melakukan A, saya mengharapkan B yang terjadi C. Malah dimarahin ya? Iya. Gak ada benernya ya? Iya, chaotic. Tapi kalau di game kan lingkungan aman ya. Saya sudah bisa prediksi, jadi itu menyenangkan. Iya, oke. Dan banyak orang yang ya main game itu membantu anak-anak untuk belajar problem solving yang mereka tidak temui di dunia. Tapi strategi yang digunakan bisa dipakai di dunia. Jadi saya akan nyuruh anak saya main game dan orang-orang di luar sana untuk main game. Bohong kalau game itu bikin orang bodoh. Oh gitu ya? Gimana tuh? Bisa dielaborasi nggak itu? Misalnya gimana tuh? Main Candy Crush. Pernah main apa tadi? Saya main Homescape. Homescape. Homescape itu yang bubble-bubble ya? Iyalah kira-kira gitu. Bikin cari pattern. Kayak Cari Tetris pattern, tapi ya ada patternnya. Ketika lagi main itu pertama kali, otak kita dipakai tuh buat nyari pattern mana yang paling optimal. Oke. Betul nggak? Yes. Kita belajar nyari pola. Kata kuncinya lagi belajar. Oke. Tapi ketika kita sudah tahu polanya, tangan kita gerak sendiri. Iya benar juga. Berarti sudah tidak belajar. Oh. Itu adalah automatic function. Oke. Betul kan? Iya. Nah, jadi ketika challenge-nya ada challenge yang baru, semakin banyak variasi challenge, semakin banyak anak belajar. Dan kebanyakan game itu challenge-nya adalah matematika, entah itu modeling abstrak, entah itu matematika benaran. Kayak Minecraft itu kan ada challenge terkait dengan electricity. Nah, itu kan matematika praktikal, engineering. Jadi main game lah, mumpung lagi bisa. Nah sebentar nih, orang tua yang dengerin udah mulai ini, Bu Melo atau Bu Arum. Dari data penelitian ada nggak sih misalnya hubungan antara the amount of gaming time gitu ya dengan academic performance? Itu kadang-kadang suka orang tua juga suka ini kan, kamu nih nggak naik kelas, kamu nggak ranking, main game melulu. Datanya seperti apa? Ada nggak sih seperti itu? Kalau Bu Melo dulu. Kalau data riset saat ini saya tidak belum membaca lebih jauh ya tentang itu gitu. Tapi nanti mungkin kita bisa cari bersama-sama gitu ya. Namun mungkin yang perlu diwaspadai bukan jumlah durasi main gamenya gitu ya, tapi lebih kepada sejauh mana nih kontrol atau kemampuan anak untuk mengkontrol dirinya gitu ya pada saat bermain game itu. Artinya bagaimana dia juga bisa meregulasi dirinya untuk membatasi gitu ya kapan saya harus berhenti main game atau tidak gitu ya. Terus kemudian juga apakah anak sejauh ini gitu ya masih tetap bisa menjalankan fungsinya dia sehari-hari gitu ya meskipun dia nge-game. Jadi artinya walaupun dia nge-game tapi dia masih bisa merawat dirinya, masih tahu prioritas hidupnya apa gitu ya. Kemudian masih mau menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang anak gitu ya. Mungkin itu yang yang menjadi concern ya, dan itu ketika anak memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu ya itu berkorelasi dengan nilai akademis ya yang harusnya yang lebih baik gitu. Mungkin seperti itu, atau mungkin nanti Bu Arum bisa menambahkan. Hipotesisnya mungkin memang betul sih demikian ya. Tapi mungkin ini betul, saya memang perlu baca lagi riset langsung apakah ada asosiasi langsung atau tidak. Tapi kalau kita berbicara mengenai performa akademik, itu kita juga perlu untuk melihat itu bahwa performa akademik itu tidak selalu berkorelasi dengan kemampuan kognitif. Interesting. Yes, gitu. Misalnya gimana tuh, sudah bahasa awam? Kognitif itu gimana ceritanya? Jadi kemampuan kognitif itu kemampuan intelektual terkait sama bagaimana. Bener nggak sih rakyat Indonesia itu IQ 78? Nah, honestly speaking ya, saya belum pernah atau mungkin belum berhasil menemukan yang beneran secara statement ya. Jadi kan sering berarti sosial media kan? Kebanyakan kan dari sosial media atau dari media massa. Tapi apakah ada jurnal yang menyatakan terkait dengan itu? Nah itu tentu kita harus kritisi lagi ya tentang IQ itu ya. Tapi anggaplah mungkin tapi kalau pengen saya katakan bahwa IQ itu tidak sama dengan performa akademik. Dan IQ tidak selalu berkorelasi dengan performa akademik.
Dan kalau kita bicara mengenai performa akademik, ternyata akademik itu kan sesuatu yang sifatnya mungkin kita hubungkan dengan prestasi, nilai-nilai yang ada di sekolah, performa dia ketika dia mendapatkan pembelajaran di ranah sekolah, di ranah akademik gitu ya. Itu ternyata lebih banyak faktor-faktor attitude, faktor-faktor sikap belajar yang lebih banyak mempengaruhi performa akademik itu dibandingkan kemampuan kognitif atau intelektual. Makanya tadi kalau kata Bu Melok, hipotesisnya adalah ketika misalnya seorang anak itu bisa berfungsi ya dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari, artinya dia tahu bagaimana prioritas ya kapan dia bermain game dan sebagainya, itu biasanya bisa jadi hipotesisnya ya itu berkorelasi dengan performa akademik karena mengindikasikan mungkin anak ini itu anak yang cukup tekun, anak yang cukup tahu bagaimana caranya untuk mengontrol dirinya, kapan dia harus mendengarkan guru, kapan dia harus mengerjakan ujian dengan baik. Nah, tapi ada banyak orang punya kemampuan kognitif yang baik, itu performa akademiknya belum tentu unggul. Kenapa? Misalnya dia ya cenderung lebih senang, ya udah menurut dia kalau game itu lebih menstimulasi dia secara kognitif, sedangkan pelajaran di sekolah lebih banyak hafalan dan sebagainya, itu tidak menarik buat dia. Akhirnya performa akademik dia juga jadinya lebih drop kan, gitu sih. Jadi ya itu regulasi keterampilan untuk beradaptasi dengan sistem sekolah. Nah, iya sikap itu betul, kan, kan? iya betul. Sama self-regulated learning. Iya, self-regulated learningnya gitu. Ini zaman yang udah mulai makin kompleks kayaknya. Gimana bisa self-regulated? Ada kurikulum nih kita harus kejar. Gimana tuh Pak Andreas tuh? Bisa dong, self-regulated kan ketika dikasih masalah, kemudian dia memikirkan cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu banyak dilatih di game. Sebenarnya. Nah, untuk usia nih, usia rentan ya, usia 12 tahun, 15 tahun itu kira-kira menurut Pak Andreas dari ya mungkin secara personal observation gitu ya, apakah mungkin ada cara kita dalam pendidikan, dalam pengajaran agak outdated mungkin gitu? Oh jelas lah, itu nggak usah ditanya. misalnya supaya kita jadi paham nih, kita kan menjadi orang tua yang lebih tercerahkan. Pertama, challenging tidak ada. Kalau kita mau bicara yang baru-baru ini katanya skor kita untuk TKA kan? Matematika kecil sekali, karena pertanyaannya adalah pertanyaan reasoning, higher order thinking ya. Higher order thinking, exactly. itu keluarnya di game. Karena ketika dia berhasil menyelesaikan ini, dia dapat reward langsung di sekolah, suruh ngapal, dikasih soal, dijawab, nggak ada feedback bener apa enggak, dinilai nanti ya 6 bulan kemudian. Gimana dia bisa merasa bahwa aku itu sudah bagus, padahal itu adalah sesuatu konfirmasi yang diperlukan sama anak kecil. Kalau punya anak kecil, anak saya masih nih, Dedi lihat, aku gambar ini. Dia pengen dapat feedbacknya pada saat itu. Supaya dia bisa kemudian memikirkan nextnya apa. Sebelum saya lupa, jadi dysfunctional family itu ketika anak berusaha memberikan itu nggak ada respon. Apakah seperti itu kira-kira? Nah, Bu Melok mungkin bisa jawab dulu. Mungkin bisa juga seperti itu ya, dalam pola asuh yang mengabaikan anak gitu ya, atau yang permisif gitu ya. Atau misalnya tadi itu juga termasuk ke dalam double bind communication, di mana misalnya orang tua ya selalu menekankan harus menghargai, atau misalnya orang tua terus-menerus menekankan bahwa saya mencintai kamu gitu ya. Tapi pada saat anaknya membutuhkan perhatian, orang tua tidak mau memberikan. Itu kan biasa aja gambarnya gitu. Iya, betul. Itu langsung mematikan anak ya. Betul. Saya ingat saya punya beberapa klien yang kasusnya adalah ketika dia dulu masih masa anak-anak gitu ya, orang tuanya itu selalu membandingkan dia dengan orang yang lain. Suka gitu. Banget deh ya. Iya, jadi misalnya gitu ya? Iya, jadi misalnya anaknya menunjukkan bahwa Ma, aku berhasil dapat nilai 90 gitu. Ada yang dapat 100 nggak? Ada. Ya udah, berarti kamu masih kalah sama yang 100. Itu pun merendahkan upaya dan harga diri dari anak gitu ya. Atau misalnya tadi ketika anak, apalagi mungkin kalau misalnya anak kecil ya masih pengen sangat diapresiasi, ketika orang tuanya menunjukkan gambar, kadang-kadang nggak dengan kata-kata ya, hanya dengan sikap kita tidak bereaksi terhadap hal itu pun juga adalah bentuk pengabaian juga. Misalnya ketika diajak ngomong terus kita sibuk scrolling HP, terus malah tidak menatap matanya dia, mama dipanggil terus kita nggak menengok dia, itu pun pengabaian gitu. Jadi memang bentuk pengabaian itu bisa sangat banyak dan bisa dihayati dengan cara yang berbeda-beda juga gitu. Tapi di sisi lain nih, kalau tadi kan pengabaian, tapi ada nggak kemungkinan buruk nih dari pemujian yang berlebihan?
ada risiko juga nggak di situ? Kan Iya, selalu iya, ada ekstrim ya. Nah, kan Iya, ada juga iya. orang tua yang selalu membanggakan anaknya gitu kan. Wah, ini keren Iya, banget iya, gitu. iya, Pokoknya top deh gitu. Nah, itu Iya. gimana tuh? Ya, itu juga ada resikonya ya. Resiko Mungkin ya. nanti Bu Melok bisa bahas tentang gangguan kepribadian narsistik ya, Bu Melok ya, tentang NPD ya. Tapi memang segala sesuatu yang sifatnya berlebihan tentu tidak baik juga. Karena gini, ada beberapa orang tua yang dia sangat membanggakan anaknya tanpa melihat proporsi bahwa misalnya anaknya mungkin juga melakukan sebuah kesalahan. Anggaplah gini, si anak berantem nih sama temannya, tapi yang memang memulai pertengkaran itu misalnya si anak ini karena merebut mainan dari temannya, berarti kan ada porsi kesalahan si anak kan. Nah, tapi ketika orang tua tidak memberikan sebuah feedback yang objektif, dia malah bilang, oh ya udah kamu udah memang anak mama paling hebat, paling berani ngambil mainan temen. Nah, itu kan salah kan, feedback yang kurang tepat ya. Jadi artinya pemujian berlebihan tanpa memberikan sebuah umpan balik yang objektif itu tuh juga bisa menjadi bermasalah juga gitu, karena anak jadinya tidak bersikap reflektif. Nah, ketika anak tidak bersikap reflektif, dia menjadi minim empati, itu nanti ketika dia ground up, dia tumbuh, dia bisa memiliki berbagai macam jenis juga permasalahan-permasalahan kepribadian lain. Salah satunya mungkin yang sekarang mungkin kayak sering disebut-sebut juga ya, kayak NPD dan sebagainya ya. Mungkin Bu Melok bisa menambahkan. Oke, jadi itu ya, saya setuju sih. Di satu sisi memang ketika kita memuji anak berlebihan, hasilnya ya bisa jadi seperti itu ya, anak tumbuh tanpa empati dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ketika kita terlalu memuji anak, itu juga bahkan bisa membuat anak depresi gitu. Jadi saya lupa siapa yang menyebutkannya, kalau antara Karen Horney atau Alfred Adler gitu ya. Jadi ketika orang tua terus-menerus memuji anak kemudian berpikir bahwa dunia di luar sana itu baik-baik saja. Dunia di luar sana itu juga sama menghargai seperti orang tua saya menghargai saya. Nah, ketika suatu hari di luar sana tiba-tiba dia mendapatkan kritikan, itu anak langsung jatuh merasa bahwa ada yang salah dengan diri saya, dan akhirnya lambat laun bisa juga menimbulkan misalnya rasa rendah diri atau misalnya depresi dan lain sebagainya. Justru pujian yang berlebihan membuat anak tidak siap juga menghadapi realita dunia luar yang tidak seramah orang tuanya gitu. Okay. Tapi pujian berlebihan itu sekarang sudah sistemik loh, karena dengan adanya AI, apapun yang kita tanyakan, AI akan merespon dengan positif. Nah, ini menarik nih ya. Ini kalau kita bahas kayak bisa sampai kemana-mana nih ya. Saya tuh pernah punya seorang klien ya, kasus, tapi ini padahal sudah orang dewasa ya. Dia itu sampai terjebak semacam halusinasi dikarenakan interaksi dia dengan AI. Ya, jadi kasusnya ini sebetulnya ini salah satu kasus akibat AI yang pertama kali saya hadapi juga adalah dia itu awalnya tuh tidak pernah merasa punya teman curhat ya, gitu awalnya seperti itu. Lalu karena perasaan kesepian itu, lalu dia banyak berkomunikasi dengan AI, dalam hal ini mungkin waktu itu kayak ChatGPT dan sebagainya, dan terus ChatGPT ini selalu memvalidasi mengenai apa yang dia rasakan, bahkan memvalidasi sesuatu yang tuh sifatnya tidak sesuai dengan realita. Nah gitu, jadi sampai bahkan ya, ini mungkin kasus ekstrim yang lain ya, bahwa dia sampai menganggap bahwa ChatGPT ini semacam pasangannya dia gitu ya. Jadi ada yang sampai kayak gitu loh. Jadi memang penggunaan ChatGPT ataupun generative AI saat ini itu juga masih sangat perlu dilihat secara berhati-hati juga ya kalau dampaknya gitu ya secara klinis, karena ada yang bilang bahwa itu mungkin akan bisa membantu untuk memberikan support atau dukungan awal, tapi juga bisa berbahaya khususnya adalah buat model-model machine learning yang memang tidak terlatih khusus untuk isu mental health gitu. Jadi kalau riset yang sekarang saya baca mengarahnya adalah ada beberapa jenis AI dengan apa namanya pemrograman atau bahasa atau algoritma yang memang khusus dilatih untuk mental health, itu mungkin bisa aman. Tapi kalau generatif AI yang umum, yang general itu lebih tidak direkomendasikan karena efeknya bisa ke situ sih nanti ya. Saya mau nambahin info nih. Jadi kalau kita bicara AI dan gaming itu hubungannya dekat sebenarnya. Karena sekarang semakin banyak game yang dibuat dengan menggunakan AI dan juga dialognya memanfaatkan AI. Salah satu genre yang paling penting dari kasus yang tadi disebutkan adalah game dating. Game dating. Yoi dong. Kamu tidak sadar orang-orang IT itu banyak yang kesepian dan pengen punya waifu ya. Ada game khusus untuk dating. Bahkan di game itu kita bisa mendefinisikan pasangan kita nanti personalitinya seperti apa. Sekarang bayangkan kalau itu udah pakai AI, disesuaikan dengan respon, semakin asik saja. Jadi kayak virtual ini ya. Exactly.
Semakin menarik untuk dilihat Iya, ya. ke depannya. semakin menarik dan semakin untuk dilihat juga efeknya ya. Ini Iya. apakah membawa sebuah efek yang baik gitu ya atau membawa ya gitu sih. Ya. Terutama ketika disconnect antara yang virtual world dengan Iya, dunia iya, nyata. iya. berarti Exactly, kan gitu, betul. ya. Nah, mumpung lagi ngomongin tentang efek, ini saya mau challenge yang tadi nih. Kan katanya kalau bisa anak-anak orang-orang yang main game itu mulai konsisten mengatur waktu belajarnya, menjaga dirinya. Atau chores juga ya, Betul. pekerjaan rumah. Tapi kalau kita mau jujur nih, main game itu baca buku kan pasti. Suka baca buku. Ketika kita punya buku baru, ada masanya itu buku lengket di tangan. Iya. Nggak mau tidur. Hmm. Main game juga ada masanya kayak gitu di Iya. mana kita lagi pengen eksplorasi. Pada saat eksplorasi itu mandi itu nggak penting, belajar itu nggak penting. Saya tahu dia bisa apa itu Nah, penting. terutama sholat ya, waktu sholat ya. Gimana nih saya waktu sholat sampai hilang gitu. Saking serunya. Cuma nanti gini, apa namanya, ya kita juga sudah harus mulai melihat juga. Mungkin ke Pak Andreas tadi kan juga sangat yakin banget game bukan satu penyebab gitu ya. Dan dari data namanya demikian. Tapi mungkin ada faktor-faktor risiko. Tapi dari Pak Andreas nih, selaku gamer dan juga orang tua gitu ya. Kira-kira mungkin apa sih yang harus diketahui juga oleh anak-anak muda gitu? Apakah memang nih mereka nggak perlu orang tua lagi? Apalagi di zaman sekarang, apalagi anak-anak sudah mulai usia dewasa, nampaknya mereka merasa saya juga lahir ke dunia bukan saya yang minta gitu kan? Nah, kan ada orang-orang anak-anak muda yang mulai berpikir seperti itu. Tapi ini sebagai orang tua, sebagai orang tua. Apa sih yang sebetulnya anak-anak muda ini pikirkan gitu ya, dan kalau misalnya mereka istilahnya tidak setuju bahwa ini adalah penyebab, mereka pasti ada penyebab yang lain gitu. Tapi kira-kira apa nih menurut Pak Andreas yang bisa mereka harus tahu gitu realitanya, walaupun jadi sisi bagusnya banyak gitu ya, atau sisi yang mereka harus waspadai karena game juga ada ratingnya juga tadi disebutkan. Betul, game ada ratingnya. Ada yang cocok untuk semua umur, karena ada konten-konten game yang terkait dengan seksualitas juga. Kalau buat anak muda ya, pesannya mereka sadar kok mereka butuh orang tua. Cuman pada saat ini ketika lagi muda, teman kita lebih penting. Nah itu kenapa berarti lebih penting itu? Karena nggak nyambung mungkin ya. Karena Nasir juga bilang, Abi guirannya garing gitu. Betul. Gimana pun juga anak muda masih suka mencari dopamin ya. Iya, iya. Dan menang itu lebih menyenangkan daripada dengerin guru. Okay. Iya kan? Melakukan sesuatu dengan aktif itu lebih menyenangkan daripada duduk diam. Oke. Makanya kan katanya disuruh pakai active learning ya. Yang belum dipakai-pakai ya. Iya. Nah, jadi ya buat anak muda hati-hati sama nggak bisa sih begitu. Kita nggak bisa ngasih pesan sama anak muda, kita bisa ngasih pesan buat semua. Oke. Gimana tuh? Bapak dan Ibu, ya, buat yang lagi nonton, sebenarnya anak-anak masih butuh kalian loh. Ya. Gitu. Dan mereka juga sebenarnya masih cinta dengan kalian dan pengen membahagiakan kalian. Nggak ada anak yang nggak sayang sama orang tuanya, kecuali orang tuanya sangat kurang ajar ya. Kan kita tahu ada kasus di Amerika dulu, anak kecil, anak bayi ditinggal, tidak dikasih makan, bapak dan ibunya asik main PlayStation. Nggak pernah dengar ya? Belum pernah dengar saya. Tapi kejadian ya. Itu kayaknya. kejadian. Itu bisa dipahami sih. Oke. Tapi sebagian besar anak muda di Indonesia yang walaupun disfungsional pasti merasakan bahwa orang tuanya masih tetap sayang. Nah, jadi dan mereka tuh sayangnya belum bisa mengatur waktu. Oke. Saya aja juga kadang-kadang belum bisa ngatur waktu ketika lagi penasaran ya Allah. Oke. Jadi mereka butuh reminder, mereka butuh untuk dipercaya, mereka butuh untuk diajak dialog kayaknya ya. Ya. Pak Andreas, ada nggak mungkin dari si anak muda ini kemungkinan ya, sebetulnya mereka mengirimkan sinyal ke orang tua, atau orang tuanya nggak ngeh gitu. Kira-kira seperti apa sih orang tua harus waspada? Ini anak lagi mau ngomong sama saya nih, apakah dengan bahasa tubuh? Ada nggak hal seperti itu? Ya sebetulnya mereka juga ingin menunjukkan mereka masih butuh kita sebagai orang tua. Ketika anak masih mau laporan sama orang tua, mama aku rank up, itu dia sebenarnya lagi butuh. Sini nak kita ngobrol. Ayo pameran sama mama. Tapi masalahnya orang tuanya nggak bisa connect karena nggak main game. Berarti ini artinya kita belum main game bersama. Betul, butuh mabar. Biar sefrekuensi ya. Iya. Oke. Karena ketika di Indonesia itu kita itu adalah negara yang mobile only. Mobile first. Sedang bergerak ke mobile only karena mobile itu paling utama. Bukan komputer, bukan laptop. Main pun di mobile. Iya. Dan anak-anak Indonesia yang main mobile seperti Mobile Legends itu mainnya nggak sendirian. Oke. Nongkrong. Kita mampir yuk ke tenda oren. Bukan. Main dia sambil ngoceh. Iya, mereka butuh dialog.
Oh, makanya pakai ini ya, ada Iya, gamer yang pakai iya, headset betul, itu pakai ya? headset. Iya. Oh, oke. Dan ketika lagi itu mereka lagi perang. Kan MOBA, namanya Battle Arena. Jadi mengatur strategi ya di dalam game itu juga. Iya, Ya. iya. Oke, Ketika oke, lagi oke. perang adrenalin tinggi tuh. Saya pengen menang, saya nggak pengen kalah sama mereka. Betul Iya. kan? Heeh. Nah, mereka lagi seru tuh. Iya. Itu ngobrol udah nggak pakai babi bu. Heeh. Woi, pip. Kamu jangan begitu, pip. Nah, gitu kan kita pakai sensor dulu lah ya. Ah, Itu sesuatu yang normal untuk mereka. oke. Dan itu cara mereka untuk connect. Heeh. Nah, ketika itu diceritakan ke orang tua, kebanyakan orang tua Ah, bagaikan teko mateng. iya. Nah, mungkin ini terakhir kali sebelum kita mungkin ke closing ya. Salah satu yang mungkin praktikal juga kekhawatiran kita adalah penggunaan bahasa gitu ya. Terutama ungkapan-ungkapan yang terutama dalam ya tradisi Islam kayaknya kan kurang proper gitu ya disampaikan. Nah, tapi di kalangan anak muda ini kok menggunakan kata A terus akhiran R gitu kan, itu kan namanya sudah dinormalisasi gitu ya. Sebenarnya itu ada hubungan sama game nggak sih? Atau emang sebetulnya ya karena pergaulan biasa aja gitu? Karena eksploitif itu kan, ya saya dulu juga waktu terpapar dengan YouTube pertama kali itu yang saya khawatirkan kok anak saya lihat, sebenarnya gamenya mengenai gaming juga. Iya, iya. Tapi yang si gamernya itu kan ketika apa ya mengekspresikannya itu gitu. Itu gimana? Nanti juga saya mau dengarkan dari semuanya nih Iya, mengenai paparan-paparan yang kita perlu ini apa. Saya klarifikasi dulu deh, Oh, iya, kata A belakangnya R, bintang-bintang-bintang itu tidak terkait dengan game karena saya juga punya teman yang anak Iya. band, Oh, anak oke. paskib, dia ngobrol begitu. Oh, Iya, gitu ya? Iya, iya, saya setuju sih bahwa itu nggak langsung terkait sama game sih, Iya. karena menurut saya itu lebih kepada kayak style interaksi komunikasi di dalam circle mereka ya sehari-hari ya, entah mungkin tidak di dalam sekolah tapi mungkin ketika mereka nongkrong gitu ya, dan itu menjadi sebuah bahasa yang dalam tanda kutip tadi kalau kata istilahnya Pak Ahmad kayak dinormalisasi karena memang itu normal dalam konteks circle mereka gitu. Nah, yang menjadi problem kan adalah kadang-kadang mereka kebawa nih bahasa-bahasa seperti itu misalnya di depan Filternya orang bocor. tua gitu kan, bocor di depan orang tua atau di mana gitu. Jadi saya perhatikan juga sih kayak anak-anak mahasiswa pun gitu ya, mereka kalau pas ngobrol di antara mereka sering keluar tuh kata-kata itu gitu. Tapi ketika misalnya di depan dosen dan sebagainya, kebanyakan sih cukup bisa untuk mengontrol. Artinya mereka tahu kapan penempatan gitu ya mengenai hal tersebut juga gitu. Dan apakah itu akan berlanjut di generasi-generasi anak muda selanjutnya, ya kita harus lihat juga sih ya, wait and see ya, apakah kayak gitu ya gitu. Tapi ya itu mungkin normal dalam circle mereka gitu. Tapi ketika itu keluar, sebetulnya sebagian besar orang tahu kok kapan mengeluarkan kata-kata kayak gitu, kapan mereka mengontrol gitu. Iya, iya. Saya bisa jawab tuh yang kapan berlanjut apa enggak? Gimana Jawabannya enggak. Iya, iya. Karena nanti mereka akan bikin slang baru. Bisa jadi ya. Jadi tergantung zamannya berarti ya. Zamannya. Ya, baik. Baik, alhamdulillah nih kita sudah cukup banyak ya. Ini waktu udah nggak terasa, udah hampir setengah jam lebih gitu ya kita bahas. Mungkin sebagai sebelum saya berikan kesempatan buat Bu Arum, Bu Melok dan juga Pak Andreas, ada informasi nih buat rekan-rekan kalau misalnya mau bertanya, berkonsultasi di Yarsi ada namanya PPKS. Ya, Singkatannya apa PPKS? Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Yarsi. Tarifnya berapa? Gratis. Oh, masih gratis, Masya gratis. Allah ya. Dan ini layanan profesional ya, nggak kaleng-kaleng ini. Nah, buat rekan-rekan yang pengen buat janjian dulu ya, betul ya pastinya. Ya. Silakan dihubungi ke WhatsApp 0811 803875 ya. Silakan di WA. Nanti supaya tahu nih, jangan-jangan saya komunikasi masih blind sided tadi ya, masih disfungsional. Kadang-kadang kan orang kan harus dikasih tahu ya, kalau dari sendiri mungkin susah ya self diagnose mungkin gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya mau ketemu sama Pak Andreas mengenai apa rekomendasi game yang aman buat anak gitu ya, kan nanti ada grading ya Pak Andreas ya. Betul. Jadi jangan salah. Jadi kita nggak melarang mereka main game gitu ya, tapi kita juga harus kenalkan mereka mengenai tanggung jawab. Nah, monggo silakan saya mulai. Dari Pak Andreas dulu ya, silakan. Dari Kira-kira ya apa nih buat rekan-rekan yang statement ya. istilahnya ya. Oke, closing statement. Pesan buat orang tua. Genre game itu banyak. Tapi anak-anak kenapa mau main MOBA? Karena dia pengen ngumpul sama teman-temannya. Kalau itu direbut,
ngerti lah ya Bapak dan Ibu. Jadi saran saya bikin perjanjian saja waktu mainnya berapa lama. Karena itu selalu berhasil kok sama zaman-zaman kita ketika main bola dan layangan dulu ya. Nah, iya, jadi harusnya masih bisa, efeknya masih sama. Oke. Dan kemudian kalau Bapak dan Ibu khawatir tentang anak-anaknya suka ngeluarin duit, selama Bapak dan Ibu nggak mau beliin game, berarti anak-anak bakal ngeluarin duit dengan cara yang beda. Karena semua yang gratis itu berarti belanjanya belakangan. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya gratis di dunia ini, itu adalah tipuan. Gratis itu freelance ya. Iya. Thank you Pak Andreas. Silakan Bu Melo. Iya, untuk para orang tua mungkin ya. Jadi mungkin games itu bisa jadi merupakan sarana ya anak untuk mencapai kebutuhan tertentu yang tidak dapat atau belum ia peroleh di lingkungan yang nyata. Misalnya kebutuhan akan otonomi atau kompetensi atau penghargaan dan lain sebagainya. Jadi barangkali Bapak dan Ibu bisa juga lebih peka, lebih sensitif kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh anak ya, terutama kebutuhan secara psikologis yang mungkin Bapak dan Ibu bisa juga mengimbangi gitu agar kebutuhan itu tidak seluruhnya disediakan oleh games tapi juga bisa disediakan oleh orang tua. Mungkin dari saya situ aja Pak. Terima kasih Bu Melo. Bu Arum. Oke, menambahkan gitu ya apa yang di statement sama Pak Andreas dan juga Bu Melok, bahwa di masa-masa perkembangan anak, ketika anak bertumbuh gitu ya, peran orang tua itu masih sangat dibutuhkan dalam konteks memberikan sebuah rasa aman, memberikan sebuah rasa nyaman, memberikan sebuah perlindungan gitu. Jadi ketika misalnya anggaplah ya Bapak dan Ibu mungkin melihat bahwa kalau terlalu banyak main game nanti kapan berinteraksi sama orang tua. Tapi pernahkah bertanya hal apa yang bisa kita berikan kepada anak kita ketika anak kita tidak bermain game? Apakah kita sebagai orang tua sudah ready untuk bisa hadir sepenuhnya, memberikan tadi ya perlindungan, rasa aman, rasa nyaman, interaksi yang positif, yang sehat dengan kita, yang itu bisa jadi mungkin mereka malah merasa mendapatkan itu dari gamenya, dari tadi ya, interaksi sosial yang terjadi di dalam gamenya gitu. Jadi PR-nya adalah kita sebagai orang tua memang sangat penting untuk terus belajar, memahami gitu ya kondisi psikologis anak juga seperti apa, dan memberikan ruang aman dan perlindungan seperti halnya hak mereka sebagai seorang anak gitu. Baik, terima kasih Pak Andreas, Bu Melo, Bu Arum. Terima kasih rekan-rekan yang mengikuti acara podcast TVRC ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan informasi tadi itu kita bisa mendapatkan ilmu nafian ya, ilmu yang bermanfaat, dan juga kita berdoa mendapatkan amal jariah nih dari para narasumber. Semoga bermanfaat, dan ingat kata Imam Ali radhiyallahu an, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Jadi kita juga orang tua jangan pernah berhenti belajar ya. Tapi apakah perlu mabar juga kayaknya? Supaya paham, supaya gak garing gitu ya nanti nyambung ya. Supaya nyambung gitu komunikasinya gitu ya. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai. Berapa lama?